Nama gue Ardan. Di video ini gue akan ceritakan sesuatu yang terjadi secara langsung di depan mata gue sendiri. Bukan mimpi, ini kejadian nyata yang sampai sekarang bikin gue nggak bisa tidur nyenyak. Waktu itu gue pulang kerja agak malam, langit gelap pekat tanpa bintang. Waktu itu hari baru saja habis hujan, jadi jalanan masih basah. Daun-daun meneteskan air tiap kali angin lewat. Motor gue berhenti sendiri di jalan Setiabudi Lama, tepat di daerah yang dari dulu dikenal angker. Motor mendadak mati total tanpa suara aneh sebelumnya. Seriusan nih, jangan bercanda, gumam gue sambil mencoba starter beberapa kali. Tapi nggak nyala juga. Notifikasi baterai ponsel gue tinggal 18%, lampu jalan redup. Nggak ada kendaraan lewat sejak gue berhenti. Ya udahlah, jalan kaki. Suara serangga terdengar dari segala arah. Mungkin karena hujan, tapi rasanya malam itu tutup suara. Hanya langkah gue sendiri yang terdengar jelas. Dari kejauhan, gue lihat semacam pantulan cahaya seperti dari logam. Semakin dekat, gue sadar itu seseorang sedang berdiri di depan warung tua yang tutup. Lelaki itu tubuhnya kurus, berpakaian kusam dengan celana panjang yang terlihat lembab atau seperti baru direndam di air. Dia membawa rangsel kecil yang sangat kotor seperti berlumpur. Ketika gue hampir melewatinya, ia menoleh pelan. Wajahnya pucat dan matanya sayu seperti habis begadang berhari-hari. "Pulang, Dik," katanya. Gue terkejut. Iya bang." "Motor mogok?" "Iya, padahal baru servis." Dia tersenyum kecil, senyum yang aneh, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Saya temani jalan, bahaya kalau sendiri." Gue sebenarnya mau menolak, tapi badan gue capek dan malam itu suasana benar-benar bikin gue ingin ada orang lain di sekitar. "Boleh bang," jawab gue. Kami berjalan berdampingan. Langkahnya agak diseret, bunyinya gresek-gresek seperti sepatu basah yang menempel tanah. "Rumahmu lewat jembatan kecil itu ya?" katanya tiba-tiba sambil menunjuk ke depan. Gue langsung merasa merinding. "Iya bang, kok tahu?" "Saya dulu tinggal agak deket situ." Oke, wajar pikir gue meski tetap terasa aneh. Tapi aneh berikutnya datang lagi. Ketika kami melewati lampu jalan, bayangan gue tampak jelas memanjang. Gue menoleh ke arah dia dan gue terdiam. Bayangannya nggak ada. Langsung tenggorokan gue kering, kaki tiba-tiba berat. Gue menelan ludah keras-keras. "Bang, bayangan lu mana?" Suara gue serak. Dia menoleh pelan, sangat pelan. "Bayangan?" Gue mundur satu langkah. "Lu nggak punya bayangan." Dia hanya menatap ke tanah, lalu kembali melihat gue. "Saya sudah lama nggak punya itu." Nadanya datar, tenang, dan justru itu yang membuat gue paling takut. Gue mencoba tetap berpikir logis. "Bang, lu siapa?" tanya gue gemetar. Lelaki itu tersenyum lagi, lebih lebar dari sebelumnya. Senyum yang membuat pipinya muncul garis miring aneh seperti luka yang belum sembuh. "Saya pernah jatuh di sungai dekat jembatan yang akan kita lewati." Seketika gue sadar. Setahun lalu, seorang pria ditemukan tewas tenggelam di sungai itu. Mayatnya tersangkut semak-semak, tubuhnya penuh lumpur dan dicurigai terpeleset saat hujan deras. Dan kini, pria di depan gue, seluruh pakaiannya seperti basah, ranselnya kotor lumpur, langkahnya diseret. "Bang, jangan dekat-dekat," kata gue mundur lagi. Dia berhenti. Wajahnya tampak sedih, sangat sedih. "Saya cuma ingin ditemani. Waktu itu saya berusaha minta tolong, tapi nggak ada yang dengar.
Tidak ada yang mau berhenti. Gue menutup mulut dengan tangan. Gue nggak bisa, Bang. Maaf. Dia mendongak, mata berkaca seperti menahan air. Kenapa semua orang meninggalkan saya? Kami tiba di jembatan kayu kecil itu. Lampunya kedap-kedip. Angin tiba-tiba berembus sangat dingin. Suara air sungai jauh lebih keras dari biasanya. Gue berhenti. Pria itu juga berhenti, berdiri 2 meter di depan gue. Di bawah jembatan ini, bisiknya, disinilah saya mengembuskan nafas terakhir. Gue merinding dari tengkuk sampai kaki. Dia maju 1 langkah, tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan. Temani saya sebentar saja, Ardan. Gue kaget, lo tahu nama gue? Aku lihat di kartu anggota kantor yang jatuh dari saku kamu tadi. Dia tersenyum. Gue gak sadar kartu itu jatuh. Atau apa dia hanya berbohong untuk membuat gue merasa ia masih manusia? Gue mundur sambil menggeleng. Gue minta maaf, gue gak sanggup, Bang. Wajahnya berubah. Cahaya lampu menyorot matanya. Dan gue melihat air kotor menetes dari kelopak matanya. Seperti ia menangis dengan air sungai. Mereka semua takut, katanya lirih. Sama seperti kamu. Air di sungai bergerak lebih cepat, bergolak keras, kayu jembatan bergetar, angin terasa seperti menarik baju gue. Bang, stop, tolong, gue menjerit. Dia memejamkan mata, suara nafasnya berubah seperti orang tercekik. Kalau begitu, suaranya serak, kamu pergi saja. Dia membuka mata tiba-tiba, kosong, hitam, seperti rongga basah dalam tanah. Saya kembali sendirian. Lalu tubuhnya mulai memudar, pudar seperti asap disedot udara. Seiring ia hilang, suara air sungai kembali normal, angin berhenti, lampu jembatan stabil. Dan dalam beberapa detik, dia tidak ada lagi. Seolah tak pernah berdiri di sana. Gue terjatuh duduk di jembatan, napas naik turun, kepala pening, dada sesak, lutut lemas. Ya Allah, apa tadi itu? Gue menutup wajah dengan kedua tangan. Semua kembali sunyi. Gue bangkit perlahan, mencoba melangkah meninggalkan jembatan. Tapi sebelum benar-benar pergi, gue mendengar sesuatu. Plup, plup, plup. Seperti ada sesuatu naik dari air. Gue menoleh perlahan. Dari bawah jembatan terlihat setengah wajah pria itu. Hanya mata dan dahinya mengintip dari balik gelap. Wajah itu tersenyum walau hanya bagian atas yang terlihat. Gue langsung lari sekencang-kencangnya. Gue sampai rumah dengan nafas memburu, baju basah oleh keringat dingin. Gue langsung masuk kamar dan menutup pintu keras-keras. Tapi selama berminggu-minggu setelahnya, setiap kali gue tidur, gue bermimpi berada di jembatan itu. Dan dia berdiri di ujung, tersenyum lebih dekat dari mimpi sebelumnya. Gue juga mulai menyadari satu hal. Setiap kali gue lewat jembatan itu, motor gue selalu mogok. Dan saat mesin mati, gue bisa mencium bau lumpur basah di sekitar gue. Seolah ada seseorang yang menunggu gue datang lagi. Kadang kita mengira kisah tentang arwah gentayangan hanyalah cerita lama yang dilebih-lebihkan. Sesuatu yang hanya ada di film, legenda kampung, atau sekadar pengalaman orang lain. Namun malam itu, Ardan belajar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Beberapa jiwa pergi dengan tenang, sebagian lainnya masih mencari jalan pulang. Dan mungkin tanpa kita sadari, mereka berjalan di samping kita, menunggu seseorang yang bersedia mendengarkan kisah terakhir mereka.
Jika suatu malam kamu melewati jalan sepi, jembatan tua, atau tempat yang membuat bulu kudukmu berdiri, berhentilah sejenak. Dengarkan baik-baik. Siapa tahu ada yang sedang memanggil namamu.